Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Istana Wari. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk berkunjung di channel milik Sinta Diari. Di jalan sepi bulan bersinar, bayangan hitam datang menghampiri. Misteri malam penuh dengan rahasia. Berani hadapi, jangan sampai lari. Selamat mendengarkan. Pengikut Mbah Sabar kembali bersorak. Kemenangan sudah jelas. Sisa pasukan Balakosa kocar-kacir. Dengan moral yang tinggi, pengikut Mbah Sabar membantai sisa pasukan Balakosa yang berusaha kabur. Mbah Sabar, Mbah Gun, dan Noyo Genggong menghampiri Balakosa yang tengah sekarat. Sabar. Jangan kau kira mengalahkanku semua akan berakhir. Di tempat ini tidak pernah ada kata akhir. Kata terakhir Balakosa. Balakosa, salah satu pemimpin wilayah, akhirnya gugur di medan pertempuran. Ini menjadi kemenangan besar bagi Mbah Sabar dan pengikutnya. Dengan begini, mungkin Tuan Abimanyu bisa mengampuni kesalahanmu, Pak Sabar. Kata Mbah Gun yang berubah kembali menjadi kewujud manusia. Mudah-mudahan, Pak Gun. Tapi aku tidak berharap banyak, jawab Mbah Sabar. Sekarang 3 wilayah musuh tidak ada pemimpinnya. Jika Pak Sabar mendapatkan ketiga wilayah tersebut, Tuan Abimanyu pasti akan bersimpati kepadamu, Pak Sabar. Ditambah saat ini moral pengikutmu sudah di atas angin. Tidak ada waktu yang jauh lebih baik daripada saat ini untuk merebut ketiga wilayah mereka, jelas Mbahku. Kau ada benarnya, Pak Gun. Semuanya, dengarkan aku. Yang masih mampu berjalan, ikuti aku untuk merebut wilayah mereka sekarang juga, perintah Mbah Sabar. Moral mereka semakin tinggi. Bahkan yang terluka sekalipun memaksakan diri untuk tetap ikut. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi mereka berkontribusi besar dalam merebut wilayah musuh. Jika begitu, aku akan berikan laporan kepada Tuan Abimanyu. Jaga, sudah saatnya kalian kembali. Tidak perlu melanjutkan misi kalian, kata Mbah Gun. Baik, Mbah, jawab Jaga. Pak Gun, terima kasih sudah membantu. Jika tidak ada Pak Gun, situasinya mungkin berbeda saat ini. Dan kau, Nak Jaga, kau bertarung dengan hebat, kata Mbah Sabar memuji Jaga. Tidak perlu begitu, Pak Sabar. Kita bukanlah orang lain. Sambil mengelus jenggot putihnya, Mbah Gun berkata, terima kasih pujiannya, Eyang Sabar, jawab Jaga bangga. Tak lama kemudian, kami menghampiri Mbah Sabar. Mbah, baik-baik saja, kataku mengkhawatirkan Mbah Sabar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nak, jawab Mbah Sabar tersenyum. Nak Tori, ikutlah denganku. Akan aku antar kalian pulang, kata Mbah Gun. Tapi, jawabku ragu. Pak Gun, antarkan saja Nak Jaga pergi duluan. Nanti akan aku antar sendiri cucuku, kata Mbah Sabar. Baiklah, jika begitu, Jaga, ayo naik. Mbah Gun kembali berwujud serigala emas. Tori, aku duluan. Hati-hati kalian.
kata Jaka yang kemudian pergi. "Nah, mau ikut bermain sebentar sama Mbah?" kata Mbah Sabar. "Apa itu, Mbah?" kataku penasaran. "Mbah, ikut Mbah mengambil alih ketiga wilayah mereka. Mungkin nanti Mbah butuh pengawalmu itu." Sambil melirik Sira dan Sire, Mbah Sabar berkata. Aku menengok ke arah Sinta dan Sabrani. "Aku tidak keberatan menemanimu, suamiku," kata Sinta lembut. "Aku juga bersedia menemani Anda, Tuan Tori," Sabrani menyahut. Akhirnya sudah diputuskan. Aku akan pergi mengikuti Mbah Sabar untuk menundukkan ketiga wilayah musuh yang tidak memiliki pemimpin. Mbah Sabar sengaja mengajakku karena beliau yakin tidak ada yang bisa mengancamku saat itu. Tapi situasinya yang rumit bisa saja menimpa kami. Mbah Sabar sudah terlena mendapatkan kemenangan pada hari itu dan tidak memperhitungkan bahwa situasi kami sedang berada di gerbang neraka. Kapanpun kami bisa mengalami bahaya. Sebelumnya Mbah Gun membahas bahwa Mbah Sabar sedang dihukum oleh raja mereka, Raja Abimanyu. Masalah ini sebetulnya sudah sangat lama, saat Mbah Sabar pertama kalinya tiba di gerbang neraka. Dahulu saat Mbah Sabar tiba di gerbang neraka, beliau bukanlah siapa-siapa. Di gerbang neraka, Mbah Sabar dan Noyo Genggong menjadi pendekar tanpa tuan yang menjadi musuh ketujuh penguasa gerbang neraka. Mereka berdua menjadi pelarian yang selalu diincar oleh ketujuh penguasa. Awalnya Mbah Sabar dan Noyo Genggong tiba di wilayah api. Semua wilayah diselimuti oleh api. Karena berdua menghadapi pemimpin wilayah tersebut, pertarungan mereka berlangsung berhari-hari tanpa ada pemenangnya. Wilayah api ini mungkin wilayah yang dimasuki oleh Draka saat itu. Karena kemampuan Mbah Sabar dan Noyo Genggong di atas rata-rata penghuni gerbang neraka, mereka diajak untuk bergabung menjadi bawahan pemimpin wilayah tersebut. Akan tetapi, Noyo Genggong yang menyandang Raja Jin di Tanah Jawa menolak tawaran tersebut. Noyo Genggong tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Mbah Sabar sendiri bukanlah tuannya. Noyo Genggong hanya menganggap Mbah Sabar sebagai partner. Tidak lebih dari itu. Karena mereka berdua menolak untuk tunduk kepada pemimpinan wilayah di sana saat itu, mereka berdua menjadi target oleh beberapa pemimpin wilayah. Alhasil Mbah Sabar dan Noyo Genggong selalu berpindah-pindah wilayah dan selalu mengalami pertarungan tiada henti. Lalu suatu ketika tibalah mereka berdua di salah satu wilayah milik Raja Abimanyu. Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah tersebut saat itu dan berhasil mengalahkan pimpinan wilayah tersebut. Mendengar salah satu wilayahnya diduduki oleh orang asing, Raja Abimanyu marah besar. Ditambah Noyo Genggong mendeklarasikan bahwa wilayah itu miliknya. Raja Abimanyu memerintahkan kepada para pemimpin wilayah bahwanya untuk merebutnya kembali. Tetapi tidak ada yang berhasil merebutnya. Akhirnya Raja Abimanyu turun tangan sendiri. Tidak butuh waktu lama, Mbah Sabar dan Noyo Genggong kalah telak saat menghadapi Raja Abimanyu. Mereka berdua diminta untuk tunduk, tetapi Noyo Genggong Raja Jin Tanah Jawa menolak dengan keras. Lebih baik mati daripada tunduk. Begitu pula yang dipikirkan Mbah Sabar. Tidak ada pilihan lain bagi Raja Abimanyu untuk memusnahkan mereka berdua. Namun di saat kritis, Mbah Gun yang pertama kali datang ke gerbang neraka dan sudah bergabung dengan Raja Abimanyu memohon untuk mengampuni mereka berdua. Dengan segala cara bujukan yang dilakukan Mbah Gun, akhirnya Raja Abimanyu mengampuni Mbah Sabar dan Noyo Genggong. Tetapi dengan satu syarat, untuk tunduk kepada Raja Abimanyu. Noyo Genggong tetap tidak mau tunduk. Tetapi setelah dibujuk oleh Mbah Gun, Mbah Sabar dan Noyo Genggong akhirnya mau tunduk kepada Raja Abimanyu. Mbah Gun menyampaikan, sementara tidak masalah tunduk kepada orang lain,
Jika mampu, kelak Raja Abimanyu bisa digulingkan dalam pertarungan hidup dan mati untuk merebut posisi raja. Nayo Genggong akhirnya mau mendengarkan arahan dari Mbah Kun. Akan tetapi, Nayo Genggong selalu berbuat masalah di wilayah lain yang sama-sama masih bagian dari wilayah Raja Abimanyu. Karena kesal, Raja Abimanyu menempatkan Mbah Sabar dan Nayo Genggong di wilayah pinggiran yang rentan diserang oleh musuh. Namun justru itu membuat Nayo Genggong kegirangan. Dia bisa bertempur setiap saat tanpa ada yang mencegahnya lagi. Kemudian Mbah Kun memohon untuk dipindah ke wilayah yang berdekatan dengan wilayah Mbah Sabar. Jika saja suatu saat Mbah Sabar kesulitan. Waktu semakin berlalu. Wilayah yang dipimpin Mbah Sabar tidak pernah mengalami kekalahan. Raja Abimanyu secara tidak langsung mulai menyukai mereka berdua. Semenjak kemunculan mereka, wilayah Raja Abimanyu tidak pernah lagi berkurang. Awalnya Raja Abimanyu memiliki 130 wilayah dan hanya tersisa 99 wilayah sampai saat ini. Jika Raja Abimanyu mengetahui bahwa Mbah Sabar bisa merebut 3 wilayah musuh, pastinya itu akan menjadi kontribusi besar baginya. Kami dan rombongan pengikut Mbah Sabar berangkat ke wilayah Balakosa, tempat terdekat dari wilayah Mbah Sabar. Tidak butuh waktu lama kami sampai di wilayah Balakosa. Wilayah Balakosa tidak jauh berbeda dengan wilayah Mbah Sabar. Hanya saja jauh lebih buruk daripada wilayah Mbah Sabar. Di sana kami sudah disambut oleh pengikut Balakosa yang sudah siap untuk menghadang kami. Jumlah mereka sangat banyak. Pengikut Balakosa identik dengan postur tubuh yang besar. Sepertinya Balakosa dan pengikutnya termasuk jenis makhluk raksasa. Mereka mengandalkan jumlah untuk menghadang kami. Jika dibandingkan dengan rombongan pengikut Mbah Sabar, mereka bisa 5 kali lipat lebih banyak. Namun, pasukan sebanyak itu tanpa adanya Balakosa, yang pemimpin tidak ada artinya di mata Nayo Genggong. Bahkan jika ada Balakosa sekalipun, mereka tidak pernah bisa menang melawan Mbah Sabar dan Nayo Genggong. Pasukan Balakosa secara acak menyerang kami. Nayo Genggong maju yang terdepan, diikuti pengikutnya. Alhasil tidak memerlukan waktu lama, pasukan Balakosa tercerai-berai. Sebagian menyerah dan mau tunduk, sebagian lagi gugur tanpa sempat untuk menyerah. Selanjutnya kami menuju ke wilayah Kamiya. Pengikut Mbah Sabar bertambah banyak, ditambah pasukan Balakosa. Jumlahnya menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Dari kejauhan sudah mulai terlihat wilayah Kamiya. Udara di sekitarnya memiliki kabut berwarna hijau tua. Setelah kami mendekat, wilayah Kamiya dipenuhi kabut hijau dan daratannya berair. "Ada yang tahu tentang wilayah Kamiya ini?" tanya Mbah Sabar kepada beberapa pengikut barunya, yaitu pasukan Balakosa. Beberapa dari mereka saling pandang, menandakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian maju salah satu dari mereka dan mengatakan, "Tuan, kami semua tidak pernah tahu situasi di wilayah pemimpin Kamiya. Tapi rumor mengatakan kabut hijau itu adalah racun yang sangat ganas." Jelasnya, "Bagaimana penghuni di sana bisa tahan dengan kabut racun itu?" Nayo Genggong gantian bertanya. Kami tidak tahu, Tuan," katanya gemetaran. Tidak berguna kalian." Nayo Genggong kesal. Kami dan rombongan pengikut Mbah Sabar sudah berada dekat dengan wilayah Kamiya. Wilayah tersebut banyak pepohonan aneh yang tumbuh di sana, seperti hutan dengan tumbuhan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Semua diselimuti oleh kabut hijau dan tanahnya yang becek penuh dengan air. Saat kami memikirkan bagaimana cara melewati hutan aneh itu dengan aman, tiba-tiba kabut hijau mulai menyebar ke arah kami. Beberapa pengikut yang lemah mulai tumbang, tubuhnya mengering dan mati. "Mundur, hindari kabut hijau ini," perintah Mbah Sabar. Mereka yang cukup kuat bisa menghindari maut. Agung sekali bagi pengikut Mbah Sabar yang lemah.
harus gugur terkena kabut hijau beracun tersebut. Di tempat lain di mana Mbah Gun dan Jaka berada, Mbah Gun naiki tebing hitam yang menjadi pembatas wilayah. Sudah beberapa mil yang dia lalui, ujung tebing tidak juga terlihat. "Mbah, kita mau kemana ini? Kenapa tidak sampai-sampai?" Jaka bertanya. "Mbah harus ke tempat Raja Abimanyu dahulu, nak. Tempatnya berada jauh di atas sana. Butuh waktu 7 hari jika dihitung waktu di dunia manusia. Dengan kecepatan seperti ini," jelas Mbah Gun. Saat itu Mbah Gun terbang sambil berlari dengan kecepatan luar biasa dan masih membutuhkan waktu lama untuk sampai ke istana Raja Abimanyu. "Bagaimana nanti aku harus bersikap jika bertemu Raja Abimanyu, Mbah?" "Kamu tidak perlu banyak tingkah. Diam saja, tidak perlu berkata yang tidak perlu, Jaka." "Baik, Mbah." Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Mbah Gun sampai di istana Raja Abimanyu. Di ujung tebing yang tinggi terdapat dataran yang cukup luas. Langit juga nampak lebih cerah meskipun tetap berwarna merah. Menurut pandangan Jaka, yang dia lihat saat itu bukanlah istana pada umumnya. Hanya ada bangunan singgasana yang tertata rapi. Ada kurang lebih 150 kursi yang saling berhadapan, dan di atasnya ada satu kursi besar yang diduduki oleh sosok yang mengerikan, Raja Abimanyu, dan didampingi oleh sosok makhluk kurus yang berdiri di sampingnya. 150 kursi tersebut adalah tempat bagi para penguasa wilayah. Di sana ada beberapa makhluk yang duduk, dan ada satu makhluk yang Jaka pernah melihatnya. Makhluk itu adalah Bora, suami Dugo. "Guntur Geni, kenapa bawa manusia itu kemari?" kata Bora yang masih menyimpan dendam. Mbah Gun tidak pedulikan ucapan Bora dan langsung menghadap Raja Abimanyu. Jaka hanya celingukan melihat sekelilingnya. "Yang mulia, mohon maaf jika hamba lancang membawa seseorang ke sini. Dia adalah cucuku. Sebelumnya, aku akan menyampaikan bahwa Sabar dan Noyo Genggo kemungkinan saat ini sudah menguasai wilayah Balakosa," jelas Mbah Gun. "Hei, Guntur Geni, apa yang kau maksud kemungkinan itu? Kau belum tahu pasti bahwa mereka benar-benar menguasai wilayah Balakosa. Berani-beraninya berikan informasi yang belum jelas," kata salah seorang pemimpin wilayah. "Cukup, biarkan Guntur Geni berikan penjelasan," kata makhluk kurus yang berdiri di samping Raja Abimanyu. Mbah Gun menjelaskan dengan detail apa yang terjadi saat itu di wilayah Mbah Sabar. Balakosa bersama Gardra, Kana, Kanam, dan Kamiya menyerang wilayah Mbah Sabar. Mereka berharap bisa menguasai wilayah Mbah Sabar, tetapi di luar dugaan, Kanam, Kamiya, dan Balakosa gugur dalam pertempuran itu. Sementara Gandra memilih untuk mundur. Tentu Mbah Gun juga menyebut kami sebagai kunci kemenangan besar tersebut. Bagus. Seluruh tempat berguncang hebat. Hanya beberapa kata yang pelan dari Raja Abimanyu. Raja Abimanyu salah satu dari 7 penguasa. Konon suaranya bisa menghancurkan gunung, langkahnya mampu mengguncangkan bumi, dan amarahnya mampu membuat matahari padam. Tidak diketahui kapan Raja Abimanyu pertama kali tiba di gerbang neraka. Sudah benar jika makhluk seperti Raja Abimanyu berada di gerbang neraka. Sebetulnya ke-7 penguasa bisa saja keluar dari gerbang neraka. Namun, tidak ada tempat yang jauh lebih baik untuk menagan kemampuan mereka selain gerbang neraka. Ada satu tempat lagi yang istimewa, yaitu gerbang surga. Tapi bagi para penghuni gerbang neraka, tidak ada yang lebih baik daripada gerbang neraka. Raja Abimanyu sangat puas mendengar penjelasan Mbah Gun. Dari semua pemimpin wilayah, Raja Abimanyu sangat menyukai Mbah Gun.
karena kepatuhan dan informasi yang selalu membuat Raja Abimanyu senang. Meskipun Mbah Kun termasuk yang paling lemah di antara semua pimpinan wilayah, tidak ada yang berani macam-macam dengan Mbah Kun, karena dia yang paling disukai oleh Raja Abimanyu. Jaka sempat tertekan mendengar suara Raja Abimanyu. Dia hampir tumbang karenanya. "Guntur Geni, Paduka sangat senang mendengar informasi darimu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta dari Paduka?" kata makhluk kurus, sebut saja Nuk. Mengingat setiap kata Raja Abimanyu bisa menimbulkan bencana, Nuk menjadi juru bicara Raja Abimanyu. "Begini Yang Mulia, bisakah Yang Mulia berikan jalan yang mudah untuk cucuku dan rombongannya keluar dari gerbang neraka?" pinta Mbah Kun. Raja Abimanyu memberikan sinyal kepada Nuk untuk menyampaikan. "Paduka menyanggupi permintaanmu, Guntur Geni. Di mana rombongan cucumu sekarang ini?" "Mereka sementara mengikuti Sabar untuk menaklukkan wilayah Balakosa, Kahanam, dan Kamiya. Nanti Sabar akan menghadap ke sini setelah semuanya beres," jelas Mbah Kun. Kemudian Raja Abimanyu kembali menyampaikan kepada Nuk. "Baiklah, Bora, Caraka, Agna, atas perintah Paduka Raja Abimanyu, kalian diperintahkan untuk membantu Sabar merebut wilayah musuh." "Siap," jawab para penguasa wilayah. "Guntur Geni, kau tetap di sini. Raja Abimanyu sendiri yang akan mengantar cucumu keluar dari gerbang neraka," jelas Nuk. "Terima kasih Yang Mulia," jawab Mbah Kun menunduk hormat. Bora, Caraka, dan Agna langsung pergi menuju ke tempat Mbah Sabar berada. Seperti yang sudah diketahui, Bora adalah suami para dugong. Bora sebelumnya adalah manusia pertapa yang konon telah hidup hingga 290 tahun. Sejatinya Bora tidaklah mati seperti yang dialami oleh Mbah Sabar dan Mbah Kun. Bora berubah menjadi manusia siluman yang mana itu menyalahi aturan dunia dan masuk ke gerbang neraka. Sedangkan Caraka sendiri juga salah seorang pertapa sakti yang hidup lebih dari 500 tahun dalam pertapaannya. Caraka juga memiliki wujud yang sempurna seperti Mbah Sabar dan Mbah Kun. Dalam pertapaannya Caraka moksa, berharap mendapatkan tempat yang lebih baik. Tetapi kenyataannya dia malah masuk ke dalam gerbang neraka. Agna adalah siluman harimau putih dengan jenis kelamin betina. Agna ini diyakini berasal dari dinasti Ming di Cina. Sebelum berada di gerbang neraka, Agna adalah seorang jenderal wanita yang tangguh yang memimpin 100.000 pasukan. Agna terjebak ke gerbang neraka saat Agna melarikan diri ke Gunung Kunlun, Cina. Dia terkontaminasi aura iblis di tanah kematian yang membuatnya menjadi siluman harimau putih. Karena suatu akibat, dia berselisih dengan penghuni tanah kematian dan dihukum dilempar ke gerbang neraka. Portal gerbang neraka tidak hanya ada di kerajaan langit. Di seluruh belahan dunia ada tempat seperti gerbang neraka. Hanya berbeda-beda sebutannya di beberapa wilayah. Salah satunya ada di tanah kematian Kinjia, tempat paling terkutuk dari seluruh daratan alam jin. Jika di lautan, tempat paling berbahaya adalah segitiga Bermuda. Maka di daratan segitiga Bermudanya ada di tanah kematian Kinjian, Cina. Sungguh sial aku. Kenapa Raja Abimanyu membujukku untuk membantu Sabar, padahal manusia-manusia itu telah membantai istri-istriku. Bora menggerutu. Bora, kawanku, seharusnya kau senang karena dipercaya oleh Paduka untuk menangani masalah ini. Caraka menyahut. Bukannya aku tidak senang. Aku masih tidak terima apa yang dilakukan oleh para manusia itu, jelas Bora.
Kenapa kau tidak menolak saja perintah Paduka? Kata Agna sambil menenteng tombak besar. Seenaknya aja kau bicara, Agna. Bagaimana jika kau menggantikan istri-istriku yang sudah mati? Kita berdua pasti akan tidak terkalahkan, rayu Bora. Bicara sembarangan lagi, aku potong kemaluanmu, ancam Agna. Tawa Caraka. Tidak ada yang lucu, Caraka, kata Agna kesal. Pada dasarnya Bora adalah mata keranjang, tetapi yang dia sukai adalah wanita yang dia anggap unik. Agna memanglah seorang siluman harimau putih, tetapi perawakannya cukup bagus. Di tempat Mbak Sabar berada, mereka belum bisa menangani kabut hijau beracun itu dengan cara apapun yang sudah dilakukan. Banyak pengikut Mbak Sabar yang memiliki kemampuan rendah mati terkena kabut tersebut. Tuan Sabar, situasi ini sangat tidak bagus bagi Tuan Tori, kata Sabrani. Ya, aku juga berpikiran sama sepertimu. Kinggong, kau tangani sendiri di sini. Aku akan mengantar cucuku dulu, kata Mbak Sabar. Pergilah. Saat kau kembali, semuanya sudah aku bereskan. Kau akan melewatkan kesenangannya, jawab Noyo Genggong senang. Namun saat kami ingin beranjak pergi, ketika pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu tiba di lokasi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kata Mbak Sabar serius. Hei, kenapa kalian di sini? Kalian mau merebut kesenangan kami, kata Noyo Genggong tidak terima. Salam sabar kawanku, kami diutus oleh Paduka untuk membantu kalian, jawab Caraka dengan nada yang bersahabat. Kami? Tidak Bu, diamlah Noyo Genggong. Mbak Sabar langsung memotong ucapan Noyo Genggong. Terima kasih atas kedatangan kalian yang ingin membantu kami. Jika itu perintah Raja Abimanyu, tentu aku tidak akan menolak, jawab Mbak Sabar. Noyo Genggong berlalu pergi. Mbak Sabar kemudian menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Kabut hijau yang ada di wilayah Kamiya menyulitkannya untuk terus maju. Agna tanpa berikan kesempatan untuk Mbak Sabar menjelaskan. Dia melangkah menuju kabut hijau itu berada dan berhenti sebelum kabut itu mengenai dirinya. Kemudian auman Agna menerbangkan kabut hijau dan menghilangkan tanpa jejak. Wah, aku suka sekali saat kau berteriak, Agna. Kau sungguh seksi sekali, kata Bora. Bilang apa kau? Hah? Tombak Agna menghantam tanah dan membelahnya menjadi dua. Untung saja Bora mampu menghindar. Jika tidak, dia pasti terbelah jadi dua. Hei, bercandamu kelewatan, Agna. Sambil mengangkat tangan, Bora mengatakan, aku tidak bercanda, jawab Agna ketus. Sekali lagi, Caraka hanya tertawa. Kami bingung melihat tingkah mereka. Jika itu yang disebut candaan, pastinya itu berlebihan. Tetapi kenyataannya, mereka tertawa lepas, termasuk Mbak Sabar, kecuali Agna. Kabut hijau yang menahan kami, bahkan sampai mengorbankan beberapa pengikut Mbak Sabar, hilang hanya dengan sekali teriakan Agna. Kemunculan ketiga pimpinan wilayah pastinya akan lebih memudahkan Mbak Sabar untuk menaklukkan wilayah musuh. Namun, Raja Abimanyu juga memiliki penglihatan masa depan seperti Kanam. Bahkan kemampuan Kanam tidak ada apa-apanya jika dibandingkan milik Raja Abimanyu. Raja Abimanyu sampai memerintahkan ketiga pimpinan wilayah hanya untuk menaklukkan wilayah tanpa adanya pimpinan di sana. Jelas itu terlalu berlebihan.
Mungkin ada sesuatu yang merepotkan, sampai Raja Abimanyu memerintahkan mereka bertiga untuk bertindak. Kehadiran 3 pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu untuk membantu Mbah Sabar benar-benar sangat membantu. Masalah kabut hijau yang mematikan mampu disingkirkan dengan mudah oleh Agna hanya dengan sekali aumannya. Para pimpinan wilayah masih tertawa lepas karena tindakan yang dilakukan oleh Bora dan Agna. "Kalian mau tertawa sampai kapan? Sungguh menyebalkan," kata Agna berjalan seorang diri memasuki hutan yang berair. Setelah mereka berhenti tertawa, Bora melihat ke arah kami. "Apa dia cucumu, Sabar?" kata Bora. "Benar. Kenapa, Bora?" jawab Mbah Sabar. "Mereka telah membantai istri-istriku. Jujur, aku masih tidak terima. Jika bukan karena Guntur Geni datang saat itu, mereka sudah pasti aku bereskan," kata Bora kesal. "Bora, kawanku, kedatangan Guntur Geni saat itu bukan untuk menyelamatkan mereka. Justru dia datang untuk menolongmu, kawanku," jelas Caraka. "Hah? Jangan melawak, Caraka. Mereka menyerangku bersamaan, bahkan menggoresku pun tidak. Bagaimana kau mengatakan jika Guntur Geni menyelamatkanku?" bantah Bora. "Mataku tidak pernah salah menilai kawanku. Kedua pengawal berjubah merah itu tidak sederhana kelihatannya. Salah satunya adalah yang membunuh Kanam. Kau sendiri tidak pernah menang dari Kanam. Bahkan mungkin kau sendiri tidak bisa menghadapinya," jelas Caraka. "Oh, meskipun aku tidak pernah menang dari Kanam, bukan berarti aku kalah darinya," kata Bora menjelaskan. "Maafkan kesalahan cucuku, Bora. Sebagaimana yang sudah sering kita ketahui, siapapun bisa gugur di sini. Cucuku tidak punya pilihan lain selain melawan," kata Mbah Sabar. "Ah, sudahlah. Aku paham. Ya, aku paham," kata Bora sambil berlalu pergi menyusul Agna. Akhirnya kami tidak jadi pergi. Kami tetap mengikuti Mbah Sabar sampai tujuannya selesai. Adanya ketiga pimpinan wilayah sebagai tambahan, keamananku sudah jelas terjamin, pikir Mbah Sabar. Kami dan rombongan Mbah Sabar memasuki hutan aneh yang lembab yang dipenuhi air. Meskipun kabut hijau sudah tidak ada lagi, medan yang becek membuat perjalanan lumayan terganggu. "Ah, sial. Aku paling benci tempat seperti ini," keluh Bora. Karena pada dasarnya tempat Bora adalah wilayah yang berpasir. Agna yang sudah memasuki hutan pertama kalinya sudah tidak terlihat. Butuh waktu lama untuk melewati hutan tersebut. Namun pada akhirnya kami melewati hutan itu. Di balik hutan ternyata ada tempat yang cukup indah. Meskipun tidak ada tumbuhan hijau, di sana tumbuh pohon hitam dengan daun berwarna merah. Ada kabut tipis mengelilingi wilayah tersebut. Bukan kabut beracun, kabut biasa pada umumnya. Semakin kami berjalan masuk, Agna terlihat berdiri membelakangi kami. Karena tertutup kabut, kami tidak bisa melihat jelas di depan Agna. Saat kami mendekati Agna, pemandangan mengerikan terlihat di depan mata kami. "Ada apa ini?" kata Mbah Sabar. "Bukankah mereka ini musuh? Kenapa kau terlihat terkejut, Sabar?" kata Agna sambil berikan isyarat bahwa dia yang membantai pengikut kami ya. "Apa kau yang membantai mereka semua, Agna?" Sekali lagi Mbah Sabar bertanya untuk memastikan. "Musuh tetap saja musuh. Tidak ada belas kasihan kepada mereka," jawab tegas Agna. "Kau saat bertindak sadis menjadi semakin." Bora langsung menghentikan ucapannya saat Agna melototi Bora. Ada ratusan makhluk yang ada di wilayah kami ya. Semuanya dibantai Agna tanpa ada sisa satu orang pun. Padahal kami menyusul tidak lama setelah Agna masuk.
Kami bahkan tidak melihat kapan Akna membantai ratusan bawahan kami ya. Akna semasa hidup saja sudah sangat brutal dan kejam. Ditambah sekarang menjadi siluman harimau putih. Sikapnya menjadi sangat buas dan mengerikan. Meskipun dari bentuk tubuh Akna terlihat imut dan menggemaskan, sejatinya Akna jauh lebih buas dari makhluk manapun yang ada di gerbang neraka. Hanya Raja Abimanyu yang Akna takuti. Tidak ada lagi yang membuat Akna takut, bahkan keenam penguasa lainnya sekalipun. Akhirnya wilayah Kamiya berhasil dikuasai dengan mudah. Akna berkontribusi besar atas itu, hingga membuat Noyo Genggong murung. Noyo Genggong bukannya takut kepada semua pimpinan wilayah. Dia hanya tidak mau berurusan dengan Raja Abimanyu lagi. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke wilayah Gadra. Karena wilayah di sebelah Kamiya adalah milik Gadra, baru kemudian wilayah Kanam. Gandra juga harus diberi pelajaran karena ikut andil saat menyerang wilayah Masabar. Dia harus menanggung konsekuensi karena berani mengusik wilayah Raja Abimanyu. Beberapa saat kemudian, kami tiba di wilayah Gandra. Tidak ada yang istimewa di wilayah Gandra. Wilayahnya sama saja buruknya dari wilayah lain. Hanya saja wilayah Gandra sangat membingungkan. Ada hutan kering tanpa ada daun sedikit pun yang mengelilingi wilayah Gadra. Sepintas terlihat biasa saja, dilihat dari kejauhan. Saat kami memasuki hutan tersebut, aku sendiri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Aku sendiri bingung apa yang aku rasakan saat itu. Di dalam hutan, kami semua seperti berputar-putar, tidak pernah menemukan ujungnya. Saking seringnya, kami selalu kembali ke tempat semula. Beberapa pengikut Masabar mulai gila dan saling membunuh. Murka berubah menjadi sukacita. Kematian menjadi kehidupan. Kehidupan adalah kematian itu sendiri. Kebenaran berubah menjadi kepalsuan. Jiwa yang kosong akan dipenuhi angkara murka. Jangan menilai diri sendiri. Jadilah orang lain untuk menemukan jati diri. Fana itu nyata. Kebenaran tak pernah berdusta. Caraka merapalkan mantra yang tiba-tiba menyadarkan semua pengikut Masabar. Mereka mulai berhenti saling membunuh berkat Caraka. Hutan aneh tersebut tidak hanya membingungkan, tetapi juga membuat siapapun kehilangan kendali.